Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semuanya. Mari sebelum kita pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama-sama. Kita selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kita akan mempelajari dua karakter manusia besar, Abu Bakar dan Abu Jahal. Sama-sama orang-orang yang terkenal di dunia ini, tetapi satunya putih, satunya hitam. Episode kehidupan sudah banyak contoh. Di sekitar kita banyak orang-orang mulia, tetapi di sekitar kita juga banyak orang-orang yang hina. Orang mulia berbicaranya menyejukkan, orang mulia suka sedekah, orang mulia suka tersenyum, orang mulia suka beribadah, orang mulia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang mulia kehadirannya ditunggu banyak orang. Orang mulia selalu menjadi panutan di mana saja dia berada. Kehadirannya menyejukkan, kehadirannya menjadi kesejukan bagi kita semuanya. Itulah orang mulia. Tetapi kalau orang hina, kehadirannya sungguh membuat kita menjadi panas. Kehadirannya membuat malapetaka, kehadirannya membuat masalah. Suka berjudi, suka zina, suka koruptor, suka mencuri. Perbuatan-perbuatannya tidak ada yang bisa menjadikan kebaikan bagi kita. Dan dua karakter ini akan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita disuruh memilih yang mana. Kita menjadi Abu Bakar atau kita menjadi Abu Jahal. Kita yang menentukan, kita yang memilih. Kita punya pikiran yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Potensi pemikiran kita harus kita kembangkan. Akhirnya kita bisa menentukan mana yang harus kita pilih. Kita jangan terjebak hidup mewah tetapi menjadi Abu Jahal. Kita boleh menjadi orang-orang hebat seperti Abu Bakar yang hidupnya penuh dengan kesejukan. Usia kalian masih muda, mungkin masih sekitar 13, 14, 15 tahun. Masa yang penuh dengan belajar, masa yang penuh dengan mengembangkan karakter pribadi, masa yang penuh dengan mengejar hari esok yang penuh dengan keindahan. Belajarlah dengan kerendahan hati, belajarlah dengan keikhlasan, belajarlah dengan ketawaduan, belajarlah menghormati orang-orang yang mencintai kalian, belajarlah dengan kepedulian. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat di masa akan datang. Belajarlah, belajarlah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang pameran, itu kelas 9. Kita akan memahami pengertian pameran, tujuan, fungsi, jenis, dan 5W dan 1H. Semoga pembelajaran ini akan dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya sehingga ada manfaatnya yang bisa kita petik untuk perjalanan kehidupan kita. Perhatikan tayangan berikut. Catatlah hal-hal yang penting. Buatlah sebuah kesimpulan tentang pengertian pameran. Tulislah di komentar di YouTube ini menurut pemahamanmu sendiri apa pengertian pameran.
Tulislah di komentar di YouTube ini menurut pemahamanmu, sehingga apa pengertian dari pameran ini. Jangan lupa kalian tulis nama dan kelas. Semoga dari itu kalian akan bisa mengetahui pameran yang sesungguhnya. Perhatikan gambar ini. Di sini kamu lihat ada apa saja. Yang kalian perhatikan ada lukisan-lukisan yang dipajang rapi. Perhatikan di bawahnya ada kertas kecil, itu biasanya berisi tentang nama si pencipta, ukuran lukisan, judulnya, kalau perlu mungkin dengan harganya. Perhatikan siapa yang melihat. Boleh yang melihat mungkin seorang seniman itu sendiri, melihat itu orang lain, orang yang cinta dengan kesenian, itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau diperhatikan, lukisan ini dipamerkan di dalam ruangan. Perhatikan dua lukisan ini. Juga begitu. Anak-anak sedang melihat sebuah pameran. Ada anak-anak, ada karya, ada ruangan, ada karya yang dipampang sangat rapi. Perhatikan, ini anak-anak juga sedang melihat pameran karya-karya mereka. Dari sekolah-sekolah lain mungkin dikumpulkan, kemudian dijadikan sebuah kegiatan pameran. Perhatikan, dua orang ini juga sedang memperhatikan sebuah pameran yang sangat-sangat abstrak. Begitu juga dengan ini ada seakan-akan ada air tumpah dari timba. Anak-anak sedang melihat sebuah patung instalasi. Perhatikan, ini ada dua patung besar, ada patung Soeharto dan ada patung Ibu Tien Soeharto. Ini juga pameran. Ini adalah pameran barang-barang kerajinan, ada macam-macam sarung, bentuk-bentuk tenun, hasil dari tenun. Ini pameran batik. Perhatikan, penyusunannya sangat rapi, terkoordinasi bentuknya. Begitu juga dengan ini, sama juga orang sedang mengamati batik, disusun sedemikian rupa sehingga orang nyaman melihatnya. Ini ketika pameran di Arjok, ada di Yogyakarta, pameran patung-patung diletakkan di depan ruangan gedung, di tempat yang terbuka. Ya, jadi kalian bisa memperhatikan, kalau tadi berada di dalam ruangan, ini berada di luar ruangan. Jadi kalian sudah mendapatkan dua tempat. Ya, ini pameran patung, seorang seniman besar Indonesia. Kemudian ada tampang seorang dosen Universitas Negeri Malang, Bapak Abdurrahman. Ini juga begitu. Ini orang-orang sedang melihat pameran, dengan yang satunya sedang memperhatikan, berpose dengan pelukis besar Indonesia. Ini juga begitu, saking kagumnya sampai melihat patung belum sempat ganti celana, kemudian berpose untuk melihat sebuah karya lukis Mas Rizal. Ini juga begitu, ini melihat sebuah lukisan patung, kemudian ingin berpose seperti si gadis yang berada di dalam lukisan itu. Ini Mbak Yolanda sedang memperhatikan sebuah lukisan yang dipampang sangat rapi dengan penyinaran yang sangat bagus, sehingga lukisan itu walaupun berada di ruangan gelap tetap memancarkan keindahannya. Ya, apa yang kalian dapat? Tentu ada karya seni rupa yang kalian lihat tadi. Ada lukisan, ada patung, ada batik. Perhatikan, benda-benda itu adalah benda-benda mati.
Siapa pengunjungnya? Siswa, masyarakat umum, atau orang-orang yang peduli dengan karya-karya kesenian, apresiator. Pengaturan jenis karya disusun sedemikian rupa, dikelompokkan yang lukisan dengan lukisan, yang patung dengan patung, yang topeng dengan topeng, yang benda-benda kerajinan dengan benda-benda kerajinan. Itu adalah pengaturan jenis karya. Tempat tadi yang barusan kita lihat cuma ada 2, tapi nanti tentu akan ada berbeda ketika kita akan melihat penjelasan-penjelasan berikutnya nanti. Ada yang dalam ruangan, ada yang di ruangan terbuka. Ini bisa dirangkaikan, akhirnya bisa menjadi sebuah pengertian dari patung. Ya, jadi harus ada orang. Siapa orang itu? Pengunjung yang melihat, yang memberi apresiasi, ada karyanya, ada tempatnya, ada yang mengatur. Ini kalau dihubung-hubungkan akan menjadi sebuah pengertian dari pameran. Baik. Kita mencoba untuk melihat sebuah pameran dari orang-orang hebat. Secara etimologis, kata pameran atau eksibisi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu exhibition. Secara sederhana, eksibisi adalah pertunjukan, peragaan atau tontonan. Tetapi kalau pertunjukan, peragaan atau tontonan ini berhubungan dengan benda-benda hidup. Misalnya, kalian melihat sebuah pementasan wayang, kalian melihat sebuah pementasan jaranan, kalian melihat pementasan tarian, kalian melihat pementasan peragaan busana, maka ini adalah lebih cocok ke dalam eksibisi. Ya, kalau pameran tadi kalian lihat benda-bendanya adalah benda-benda mati. Biasanya kita mengenal dalam pembelajaran kita bukan eksibisi, tetapi biasanya disebut dengan pagelaran. Kalau pagelaran itu adalah mempertontonkan karya-karya yang mempunyai nyawa, yang bergerak. Tetapi kalau pameran adalah benda-benda yang mati. Jadi seni musik, seni tari, seni drama itu masuk ke dalam pertunjukan. Kalau seni rupa, karya-karya seni rupa masuk dalam pengertian pameran. Paham bedanya antara pagelaran dengan pameran? Kalau pameran bendanya mati tidak bergerak, kalau pagelaran bendanya mati atau eksibisi. Pendapat lain mengatakan pengertian pameran adalah suatu kegiatan yang menyajikan karya seni atau produk tertentu untuk dikomunikasikan pada khalayak sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat secara luas. Tadi kalian melihat karya seni, sebuah kegiatan, tidak mungkin karya itu tiba-tiba nempel-nempel pada dinding sendiri. Mesti ada orang yang menempelkan, mesti ada sebuah kegiatan sehingga karya-karya itu ditampilkan. Jadi suatu kegiatan, pasti ada sebuah kegiatan. Tapi apa yang ditampilkan adalah karya-karya seni tertentu. Tertentu ya mungkin lukisan, mungkin topeng, mungkin patung, atau mungkin dicampur. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Masyarakat itu bisa apresiator pasif, bisa apresiator pasif dan aktif. Kalau yang pasif berarti hanya sekedar melihat saja, tetapi kalau aktif berarti memberikan kritik, memberikan saran, memberikan pendapat untuk karya-karya yang dipamerkan. Tujuannya agar karya itu besoknya kalau sang seniman membuat lagi akan lebih baik lagi. Sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis pameran. Menurut jumlah pesertanya,
Pameran tunggal merupakan pameran seni rupa yang hanya diselenggarakan secara individual. Misalnya si A mengadakan pameran, maka itu adalah pameran tunggal karena yang sedang berpameran hanya seorang seniman. Si Abdullah menyelenggarakan pameran di gedung A misalnya, maka itulah pameran tunggal. Pameran kelompok berarti beberapa orang seniman berkumpul untuk mengadakan kegiatan pameran. Ya, kalau tunggal itu satu orang, kalau kelompok berarti lebih daripada satu. Kita lanjutkan. Pameran menurut sifatnya. Pameran insidental, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara berkala yang didasarkan atas kebutuhan yang ada. Misalnya pameran kaligrafi untuk menyongsong perayaan Isra Mi'raj. Insidental adalah kegiatan-kegiatan tertentu saja, tidak mesti harus ada. Pameran rutin, misalnya pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan, misalnya pentas seni yang dilakukan setiap akhir semester, atau pentas seni untuk memperingati HUT apa gitu ya, itu pameran rutin. Kemudian pameran permanen, pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap dan terus menerus. Misalnya kalau kalian pergi ke museum, maka di sana kalian melihat beberapa karya-karya orang terdahulu, itu pameran yang tetap. Atau kalian menuju ke galeri, kalian melihat karya-karya orang yang diselenggarakan di sana, tetap ada karya-karya itu 24 jam dan waktu tidak terbatas. Ada pameran insidental itu tiba-tiba saja, tanpa melihat latar belakangnya, tiba-tiba sang seniman mengadakan pameran, padahal itu tidak memperingati apa-apa, tidak ada peristiwa apa-apa di belakangnya. Tetapi karena sang seniman mengadakan pameran tiba-tiba, maka itu adalah pameran insidental. Tetapi kalau pameran rutin, misalnya dalam rangka menyambut 17 Agustus, pasti di desa itu, pasti di negara itu, pasti di kota itu diadakan pameran, maka itu adalah pameran rutin. Pameran dalam rangka menyambut HUT RI misalnya, maka itu adalah pameran rutin setiap tahun diadakan. Pameran permanen tetap ada di dalam ruangan itu, tetap terus ada karya yang dipamerkan, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada tempatnya. Ya, kalau pameran permanen terus ada di tempat itu terus. Oke, kita lanjutkan. Menurut ragam jenis karya yang digelar. Pameran homogen. Pameran homogen berarti adalah satu jenis karya yang dipamerkan. Misalnya hanya memamerkan lukisan saja, pameran hanya batik saja, hanya patung saja, tidak ada campuran-campurannya. Itu adalah homogen. Kalau yang dicampur kayak yang kalian lihat di atas tadi, di sana ada patung, di sampingnya ada lukisan, ada pameran foto di sampingnya, maka itu adalah pameran heterogen. Jadi beberapa jenis karya seni rupa yang dipamerkan dalam satu tempat dengan waktu yang sama. Heterogen berarti banyak karya yang dipamerkan dengan waktu yang sama. Kalau homogen, satu jenis karya dengan berbagai macam judul, tetapi hanya lukisan semuanya. Itu adalah homogen. Semoga bisa difahami. Kalau contoh ini adalah pameran apa kira-kira? Ya, ini adalah pameran homogen karena hanya berupa lukisan saja. Ini juga lukisan saja, orang yang sedang wudhu, orang sedang rokok dan sebagainya. Ini adalah pameran homogen. Judulnya banyak, tapi hanya berupa seni lukis saja. Nah, ini sudah mulai ada campurannya. Ada lukisan yang ditempel di tembok dan ada patung yang diletakkan di atas meja.
ini adalah pameran heterogen. Karena ada patung, ada lukisan. Nah, bentuk ini juga begitu. Di sana ada lukisan, di samping ini bagian depan ini ada sebuah jeruk yang besar dibikin patung, maka ini adalah pameran heterogen. Paham? Semoga kalian paham. Menurut tempat kegiatan, pameran terbuka. Tadi ketika kalian melihat di depan, di atas tadi ada pameran patung yang diletakkan di ruangan terbuka. Tidak ada atapnya. Bisa dilihat secara bebas dari mana saja. Pameran tertutup berarti pameran yang diselenggarakan di dalam sebuah ruangan tertutup. Ruangan bergerak, pameran bergerak berarti pameran yang menggunakan alat-alat bergerak, mungkin di kendaraan atau mungkin diletakkan di mobil yang berjalan, atau tetap diam di satu tempat, tapi dengan waktu-waktu tertentu mobil itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi menurut tempat kegiatannya ada terbuka, ada tertutup, ada bergerak. Kalau ini kira-kira apa? Ini tertutup karena di dalam sebuah ruangan. Ini terbuka karena di atasnya tidak ada atapnya, tidak ada dinding yang membatasinya. Ini adalah bergerak karena berada di mobil. Semoga paham dengan contoh-contoh yang ada. Penutup pengertian pameran, semoga kalian bisa memahami suatu kegiatan yang memamerkan atau memajang karya-karya seni rupa yang ditujukan kepada masyarakat umum. Itu boleh seperti itu. Atau menurut kalian ada batasan-batasannya, ada kegiatannya, ada karyanya, ada masyarakatnya, ada tujuan disebutkan di sana. Bisa sudah menjadi sebuah pengertian dari pameran. Jenis pameran tadi ada tunggal, ada kelompok, ada pameran menurut sifatnya, ada insidental, rutin, permanen. Menurut jenis ragam karya ada homogen dan heterogen. Menurut tempat kegiatan ada terbuka, ada tertutup, ada bergerak. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu depan kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf.